Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya al-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa Syaikh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syaikhina Abdullah al-Harari wa ila ruhi muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam kegiatan rutin pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wat Taqrib. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini dalam majelis ilmu mendapatkan keberkahan dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang Kitabus Shiyam. Telah kita rampungkan pembahasan tentang zakat. Hari ini kita akan memulai pembahasan tentang puasa. Untuk itu marilah kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa syara'itu wujubis siyami thalathatu asya'
Wa syaraitu wujubis siyami lan utawi pira-pira syarat wajibe poso iku salasatu asya telu pira-pira perkara. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan berakal. Hadirin rahimakumullah, Kitabus Siyam, bab menjelaskan tentang masalah puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan, itu yang diwajibkan. Nah, itu yang diwajibkan bagi umat Islam. Adapun selain puasa Ramadan, maka itu hukumnya tidak wajib, kecuali apabila itu berupa kafarah atau nazar. Puasa, sebelum kita masuk pada syarat wajib puasa, terlebih dahulu kita akan jelaskan tentang makna dari puasa. As-siyam, dalam bahasa Arabnya as-siyam atau as-saum, masdar dari kata soma yasumu sauman atau soma yasumu siyaman. Jadi masdarnya itu ada dua, bisa saum, bisa siyam, maknanya sama. Nah, secara bahasa as-saum atau as-siyam itu adalah menahan diri secara bahasa. Nah, menahan diri yang dimaksud di sini bukan hanya mencegah makan, bukan hanya tidak makan, mencegah diri dari makan. Secara bahasa, kita bicara secara bahasa. Dalam bahasa, siyam itu atau saum itu bukan hanya dimaknai dengan mencegah diri atau menahan diri dari makan, tetapi juga dimaknai dalam bahasa saum itu adalah mencegah diri dari berbicara. Jadi diam, tidak mau bicara. Itu juga secara bahasa artinya adalah saum. Seperti di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Sayyidah Maryam alaihassalam. Bahwa beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi ada kata sauma, inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah, sauma, yaitu untuk tidak berbicara, untuk diam, tidak berbicara. Saum di sini maknanya makna lughawi, makna secara bahasa, bahwa beliau bernazar untuk tidak berbicara, untuk menahan diri, untuk mencegah diri dari berbicara. Nah, ini makna ayat ini. Nah, bernazar untuk tidak berbicara, ini kalau dalam syariat Nabi Muhammad itu bukan nazar yang sah, bukan nazar yang benar. Tetapi dalam syariat Rasul sebelum Nabi Muhammad bernazar untuk diam itu sesuatu yang diperbolehkan dan sah. Nah, karena memang kita mengetahui ada perbedaan syariat antara satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Agama semua para nabi sama, yaitu Islam, tetapi syariatnya itu berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allad dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Atau dalam riwayat lain dibalik ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ibaratnya saudara, satu bapak beda ibu. Maksudnya bagaimana? Agamanya satu, yaitu Islam. Sedangkan ummahatuhum ay syara'i'uhum, syariat-syariatnya itu yang berbeda-beda antara Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Syatta ay mukhtalifah. Di antara contohnya adalah ini. Dalam hukum bernazar. Dalam syariat Rasul sebelum Nabi Muhammad bernazar untuk tidak bicara. Bernazar untuk saum, tapi saum yang dimaksud adalah apa? Tidak berbicara. Itu diperbolehkan dan sah. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad itu enggak sah. Kenapa?
Karena dalam syariat Nabi Muhammad, namanya bernazar itu adalah bernazar untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan sesuatu yang bisa, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sunnah. Itu namanya bernazar. Misalnya saya bernazar untuk puasa Senin Kamis. Saya bernazar untuk sholat tahajud. Misalnya saya bernazar untuk sedekah. Itu nazar yang yang sah dalam syariat Nabi Muhammad. Tetapi kalau bernazar untuk melakukan sesuatu yang wajib, atau bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram, atau bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah, maka itu tidak disebut nazar dan tidak sah. Misalnya ada seseorang mengatakan, saya bernazar kepada Allah, jika saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan sholat 5 waktu dengan tertib, nggak saya tinggalkan sama sekali. Nah, ini bisa apa nggak bernazar seperti ini? Nggak bisa. Kenapa? Sholat 5 waktu wajib. Dia bernazar atau nggak bernazar, memang dia harus sholat 5 waktu. Dia harus berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jika seseorang misalnya mengatakan, jika nanti saya lulus ujian, saya bernazar untuk misalnya berpuasa Ramadan sebulan penuh, maka itu tidak jadi. Kenapa? Karena memang dia tidak bernazar pun dia wajib untuk berpuasa Ramadan sebulan penuh. Nah, maka ini bukan nazar yang yang sah dalam Islam. Juga bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram itu juga tidak sah dan tidak boleh dijalankan. Misalnya seseorang mengatakan, jika saya sembuh dari penyakit saya akan misalnya saya akan mengundang artis ibu kota untuk bernyanyi dengan membuka auratnya. Maka ini apa? Ini nggak boleh dilaksanakan. Nazarnya nggak jadi yang seperti ini, karena bernazar untuk melakukan sesuatu yang haram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga bernazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Itu juga nggak jadi. Misalnya seseorang mengatakan, nanti saya jika sudah sembuh dari penyakit saya bernazar untuk makan 3 kali sehari. Sekarang dia cuma 2 kali, dia bernazar nanti akan melakukan makan 3 kali sehari. Ini apa? Nggak jadi. Makan 3 kali itu sesuatu yang mubah. Atau mandi misalnya sehari 2 kali. Biasanya jarang mandi, kemudian dia bernazar. Dia mengatakan, saya bernazar untuk mandi setelah ini 3 kali. Maka itu apa? Atau 2 kali. Ini apa? Nggak jadi. Nah, diam atau tidak berbicara itu sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Nah, ini kalau dinazarkan oleh umat Nabi Muhammad, maka ini tidak jadi, tidak sah. Tidak sah. Tetapi dalam syariat Nabi sebelumnya itu sah. Itu boleh sah. Sebagaimana dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauma. Saya bernazar kepada Allah untuk menahan diri, mencegah diri dari berbicara. Ini termasuk satu contoh dari nazar atau perbedaan syariat antara syariat kita, syariat Nabi Muhammad, dan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang makna saum dan siam secara bahasa, yaitu menahan diri secara bahasa. Bukan hanya menahan diri dari makan, tetapi juga dari berbicara secara bahasa seperti itu. Kemudian secara syara, istilah syara. Secara istilah syara, saum atau siam itu adalah imsakun anil mufattirat
ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Puasa itu adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, anil mufattirat, ala wajhin makhsus, dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu, ketentuan-ketentuan yang khusus, dan dengan niat yang khusus. Itu namanya puasa secara istilah. Jadi menahan diri dari hal-hal, melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan dengan niat yang tertentu. Itu yang disebut dengan shaum. Dengan ketentuan tertentu itu, misalnya bahwa puasa itu harus dilakukan mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Dengan kata lain, mulai dari fajar sampai dengan maghrib, itu berarti ketentuan. Ini yang dimaksud misalnya ala wajhin makhsus, dengan cara tertentu, dengan ketentuan tertentu. Di antaranya puasa itu dilakukan dari mulai fajar sampai dengan maghrib. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian perlu untuk kita ketahui bahwa puasa ini salah satu a'zamu umuril Islam, salah satu perkara atau ajaran agama Islam yang paling agung. Sebagian orang pada masa sekarang itu menyebutnya dengan istilah arkanul Islam, rukun Islam. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah a'zamu umuril Islam. Ketika disebut arkanul Islam, yang dimaksud apa? A'zamu umuril Islam, ajaran Islam yang paling agung. Bukan maknanya bahwa arkanul Islam itu artinya adalah sesuatu yang Islam tidak sah tanpanya. Bukan artinya begitu, agar tidak disalahpahami. Karena kalau kita bicara tentang misalnya arkanus sholah, maka artinya apa? Sesuatu yang sholat tidak sah tanpanya. Kalau sesuatu itu ditinggalkan, maka sholatnya nggak sah. Misalnya arkanus sholah, diantaranya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, itu rukun sholat. Seseorang yang nggak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Itu berarti arkanus sholat, sesuatu yang sholat tidak sah tanpanya. Itu namanya rukun. Demikian juga kalau kita mengatakan arkanul wudu adalah ghuslul wajhi jami'ihi. Di antara rukun wudu adalah membasuh wajah seluruhnya. Kemudian ada seseorang tidak membasuh wajahnya atau membasuh sebagiannya, sah atau tidak? Tidak sah wudunya. Berarti rukun wudu adalah sesuatu yang wudu tidak sah tanpanya. Nah, sekarang arkanul Islam apa artinya? Artinya bukan sesuatu yang apabila itu tidak dilakukan maka Islamnya nggak sah. Bukan seperti itu. Karena ini mengkhawatirkan, kalau dipahami keliru nanti bisa mengkhawatirkan. Kalau dipahami arkanul Islam sama dengan arkanul wudu, sama dengan arkanus sholah, artinya Islam itu tidak sah tanpa 5 perkara ini, maka itu nanti akan berbahaya. Karena apa? Jadinya orang yang nggak sholat 5 waktu kafir. Karena tidak sah Islamnya. Karena salah satu rukun Islam adalah sholat. Berarti nggak sah sholatnya, nggak sah Islamnya. Kafir, orang yang nggak sah Islamnya kafir. Kalau dikatakan puasa adalah arkanul Islam dengan pengertian tidak sah Islam seseorang tanpa puasa Ramadan, maka berarti dia kafir dengan sebab meninggalkan puasa. Betapa banyaknya orang yang kafir jadinya. Nah, maka ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Karena itu para ulama
para ulama pendahulu itu tidak menggunakan kata arkanul Islam, tetapi menggunakan kata a'zamu umuril Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, istilah beliau dalam hadisnya itu apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah sampai akhir. Artinya apa? Dibangun. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Berarti 5 perkara ini apa? Dia adalah pondasi Islam. Nah, 5 perkara itu adalah pondasi Islam, sesuatu yang paling penting dalam Islam. Sebagaimana bangunan rumah, yang paling penting itu apa? Pondasinya. Jika pondasinya kuat, pondasinya sudah ada, maka bisa dibangun bangunan di atasnya sesuai dengan kekuatan pondasinya. Jika pondasinya kuat, bisa dibangun sampai beberapa lantai. Jika pondasinya lemah, 1 lantai saja kena gempa bisa roboh. Nah, itu tergantung itu. Jadi 5 perkara ini merupakan pondasi Islam, yaitu ajaran Islam yang paling pokok, yang paling agung. Karena ajaran Islam bukan hanya 5. Ajaran Islam jumlahnya banyak sekali. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah bukan hanya 5, tetapi jumlahnya sangat banyak. Disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, artinya bahwa yang menjadi pondasi, yang menjadi ajaran Islam yang paling agung dari seluruh ajaran Islam yang ada, itu adalah 5 perkara ini. Nah, ini perlu kita menjelaskan agar kita tidak salah memahaminya. Karena jika dipahami bahwa rukun Islam artinya Islam tidak sah tanpa melakukan 5 perkara ini, seluruhnya. Kalau yang pertama ya, kalau orang tidak bersyahadat memang dia bukan muslim. Tetapi sholat, puasa, haji, zakat, dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang meninggalkannya dengan tetap meyakini bahwa itu wajib, maka hukumnya dia berdosa, tetapi dia tidak kufur, dia tidak menjadi kafir. Kecuali kalau dia mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Kecuali jika dia mengatakan puasa Ramadan itu enggak wajib. Kecuali jika dia mengatakan haji, zakat itu enggak wajib. Maka di sini dia jatuh kepada kekufuran. Kaidahnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bi dzambin yaf'aluhu ma lam yastahillahu. Kita ahlus sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan ahlal qiblah, umat Islam. Kita tidak mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukannya, seperti meninggalkan sholat, minum khamar, berzina. Kita tidak mengkafirkan orang seperti ini, orang yang meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, malam yastahillahu, selama dia tidak menganggapnya halal, selama dia tidak meyakini bahwa sholat itu enggak wajib, selama dia tidak meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, maka hukumnya dia muslim, tetapi muslimun fasiqun, muslim ahlul kabair, muslim asin, muslim pelaku maksiat. Itu akidah kita, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan akidah khawarij. Akidah khawarij itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan perkara yang wajib atau seseorang yang melakukan maksiat, maka dia hukumnya kafir. Mereka hukumnya apa? Kafir menurut mereka. Sehingga apa? Mereka suka mengkafirkan umat Islam. Ini ciri-ciri akidah khawarij. Salah satunya mudah mengkafirkan umat Islam, karena mereka mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa. Padahal siapa yang tidak melakukan dosa? Apakah orang khawarij tidak melakukan dosa?
Tentu mereka juga melakukannya karena kita bukan para nabi, kita manusia biasa yang tidak maksum dari melakukan dosa. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini penting untuk diperhatikan karena kaitannya dengan masalah akidah. Maka kalau kita menggunakan istilah arkanul Islam ini harus dipahami dengan makna a'zamu umuril Islam, yaitu perkara Islam, ajaran Islam yang paling agung. Itu maknanya. Jangan sampai disalahpahami. Sehingga kalau kita menggunakan istilah a'zamu umuril Islam itu lebih aman dibandingkan jika kita menggunakan istilah arkanul Islam, karena ini orang lain bisa salah faham terhadap ucapan arkanul Islam itu jika dihubungkan dengan permasalahan akidah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Ramadan ini mulai diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah. Ketika di Makkah nggak ada puasa Ramadan. Rasulullah di Makkah berapa tahun? 13 tahun beliau berdakwah di Makkah. Tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, tahun pertama juga belum ada puasa Ramadan. Pada tahun yang kedua baru ada puasa Ramadan. Nah, ini tentang permulaan diwajibkannya berpuasa. Nah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Berarti Rasulullah itu puasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Rasulullah berpuasa Ramadan itu 9 kali. Karena tahun pertama di Madinah beliau belum berpuasa Ramadan. Baru tahun yang kedua mulai ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan, sampai kemudian tahun ke-10 dari keberadaan beliau, tinggalnya beliau di di Madinah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang perlu dipahami juga sebelum kita masuk pada syarat wajib puasa, bahwasanya puasa Ramadan ini kewajibannya merupakan sesuatu yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Jadi ada kewajiban-kewajiban itu yang wajibnya ma'lum minad din bid-darurah, ada yang ghairu ma'lum minad dini bid-darurah. Apa artinya ma'lumun minad dini bid-darurah? Ma'lumun minad dini bid-darurah artinya diketahui dalam agama secara pasti oleh semua umat Islam, baik ulamanya maupun orang awamnya. Jadi ulamanya tahu kalau itu wajib, orang awamnya juga tahu kalau itu wajib. Bahkan orang nggak sekolah pun, nggak mondok pun tahu kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Itu maka disebut ajaran Islam yang semacam itu disebut ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena ada ajaran Islam yang lain yang hanya diketahui oleh sebagian orang bahwa itu wajib, yang lain mengira itu nggak wajib. Sementara yang ulamanya tahu itu wajib, maka yang seperti itu namanya ghairu ma'lumin minad dini bid-darurah. Nah, wajibnya puasa Ramadan itu ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya semua umat Islam, baik ulamanya maupun awamuhum itu mengetahui bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena itulah maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, hukumnya kufur. Ini arahnya ke situ.
Dalam kitab yang sebelumnya sudah kita bahas, Sulamut Taufik, itu dicontohkan salah satu contoh kufur keyakinan adalah apa? Adalah mengingkari sesuatu yang wajibnya itu maklum minad dini bid-darurah. Dan di antara ajaran Islam yang wajibnya itu maklum minad dini bid-darurah adalah kewajiban puasa Ramadan. Maka kalau ada seseorang kemudian meyakini puasa Ramadan itu adalah tidak wajib, maka dia jatuh kepada kekufuran. Bukan orang yang tidak puasa Ramadan. Kalau orang yang tidak puasa Ramadan tidak selalu menjadi kufur. Tinggal kenapa dia tidak puasa Ramadan? Jika dia tidak puasa Ramadan itu karena malas, karena ya memperturutkan nafsu makannya saja. Enak-enak makan, nggak boleh makan, maka dia nggak makan, dia tetap makan meskipun dia tahu dan meyakini bahwa itu wajib. Maka hukumnya apa? Dia berdosa, dosa besar, jatuh pada dosa besar karena meninggalkan puasa Ramadan yang merupakan a'zamu umuril Islam. Tetapi kalau seseorang itu tidak berpuasa, atau dia berpuasa tetapi dalam hatinya meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, maka hukumnya dia bukan orang Islam. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, hukumnya dia bukan Islam, jatuh kepada kekufuran. Kecuali apabila dia memang bodohnya itu karena misalnya dia jauh atau dia baru saja masuk Islam. Dia baru saja masuk Islam. Pada dasarnya dia kan maklum minad din bid-darurah, semua tahu tentang wajibnya puasa Ramadan. Tapi jika seseorang itu nggak tahu kalau itu wajib, dikarenakan dia baru saja masuk Islam. Dia sebelumnya non-muslim, baru saja masuk Islam dan dia belum tahu kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Maka di sini orang ini tidak dikufurkan. Nah, tidak menjadi kafir. Kenapa? Karena dia baru saja masuk Islam sehingga dia tidak tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Tetapi jika dia sudah tahu bahwa hukumnya wajib, meskipun demikian dia tetap mengingkari kewajibannya, maka dia akan jatuh pada kekufuran juga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berbicara tentang Ramadan. Dan Ramadan itu adalah salah satu bulan, salah satu nama dari bulan-bulan Hijriyah. Maka kita juga harus memahami tentang bagaimana mengetahui awal Ramadan. Mengetahui awal Ramadan sama dengan cara mengetahui awal bulan-bulan selain Ramadan. Dalam hal ini sudah ada hadis yang menjelaskannya, yang hendaknya kita mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan bukan malah kita membuat cara sendiri, membuat aturan sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang pada masa sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu sya'bana 30. Berpuasalah kalian, berpuasalah Ramadan kalian li ru'yatihi, karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kalian karena juga melihat hilal, hilal Syawal. Kalau yang pertama tadi melihat hilal Ramadan, yang kedua melihat hilal Syawal.
Fa in ghumma 'alaikum, apabila tertutup mendung atas kalian sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, fa akmilu sya'bana 30. Dalam hadis yang lain, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena bulan atau bilangan hari dalam bulan Hijriyah itu hanya 2. Kalau tidak 29, maka 30 hari. Berbeda dengan kalender atau bulan umum. Nah, bulan umum, Rumiyah, bulan umum itu hitungan harinya ada yang 28 seperti Februari, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31, ada 4 macam, ada yang 28, 29, 30, 31. Itu kalau kalender umum. Tetapi kalau kalender Hijriah hanya 2, 29 atau 30. Nggak ada yang bulan Hijriah hitungannya 28 hari. Tidak ada dalam kalender Hijriah yang hitungannya 31 hari. Nggak ada. 29 atau 30 hari. Maka tuntunan dalam menentukan awal Ramadan adalah pada sore hari tanggal 29 Sya'ban, maka kita melakukan muraqabatul hilal di saat matahari tenggelam, di saat maghrib. Di saat maghrib matahari tenggelam, maka kita melakukan muraqabatul hilal. Muraqabah itu apa? Mengamati hilal. Hilal itu adalah bulan tanggal 1. Bulannya itulah bulan sabit. Nah, dengan bahasa mudah, hilal itu adalah bulan sabit karena bentuknya seperti sabit, seperti arit, seperti ini, sehingga dikatakan hilal. Jadi hilal itu adalah bulan sabit. Bulan fisiknya bulan itu yang berbentuk sabit itu namanya hilal. Muraqabatul hilal artinya mengamati bulan sabit. Pada malam 30 hari ke-29 di saat maghrib menjelang 30, malam 30 Sya'ban. Nah, di tempat-tempat yang memungkinkan untuk bisa melihat hilal. Nah, biasanya ada yang di pinggir pantai yang lepas, tidak ada penghalang dia untuk melihat ke ufuk barat. Atau dia berada di tempat-tempat yang tinggi sehingga dia bisa melihat ufuk barat. Nah, di beberapa tempat dilaksanakan. Seperti di kalau di Jawa Timur seperti di Condro, di Ponggresik, seperti di Tanjung Kodok Lamongan, atau kalau di Kediri juga di beberapa tempat itu dilakukan. Muraqabatul hilal. Sumu li ru'yatihi, apabila malam 30 hari tanggal 29, misalnya sekarang 29 Sya'ban, nanti maghrib, untuk menentukan habis maghrib nanti 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, maka dilihat hilal di ufuk barat ketika matahari tenggelam. Jika kemudian hilal bulan sabit itu bisa dilihat, maka berarti besok Ramadan. Apabila tidak bisa dilihat, maka berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Fa'akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Atau dalam hadis lain, fa'akmilu Sya'bana 30. Sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30. Karena itulah maka disimpulkan bahwa untuk mengetahui awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan juga awal bulan-bulan Hijriyah lainnya, tata caranya ada 2.
Yang pertama adalah dengan melihat hilal setelah tenggelamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan jika untuk mengetahui 1 Syawal. Satu. Yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal itu tidak terlihat. Disempurnakan harinya menjadi 30 hari. Karena nggak ada yang 31 hari. Tidak perlu dilihat lagi besok. Kalau hari ini tidak terlihat misalnya, maka besok nggak perlu lihat lagi. Karena sudah pasti besoknya itu Ramadan. Karena nggak ada bulan Sya'ban yang hitungan harinya 31, nggak ada. Sehingga otomatis kalau hari ini tidak terlihat berarti besok masih tanggal 30, besoknya itu Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat secara langsung hilal, maka berarti besok adalah Ramadan. Kemudian perlu ditambahkan juga bahwa muraqabatul hilal itu wajib hukumnya, wajib kifai. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi pada setiap bulan. Nah, jadi pada setiap bulan Hijriyah, setiap bulan wajib kifayah hukumnya untuk melakukan muraqabatul hilal. Harus ada sebagian umat Islam itu yang melakukan muraqabatul hilal setiap bulan. Karena bulan itu saling terkait. Sehingga nggak bisa seseorang hanya jujuk pada bulan Ramadan. Untuk mengetahui tanggal 29 Sya'ban, untuk kemudian bisa melihat hilal Ramadan, dia harus tahu tanggal 1 Sya'ban. Untuk mengetahui 1 Sya'ban, dia harus tahu 1 Rajab. Begitu seterusnya, terkait dengan bulan berikutnya. Karena hitungan bulan dikatakan sekarang tanggal 29, kan 1 dulu. Lah satunya ini dari mana taunya? Nah, kalau ini keliru kan berarti nanti akan berpengaruh. Karena itulah maka setiap bulan kita melakukan muraqabah, muraqabatul hilal. Meskipun terkadang tidak diliput kalau tanggal 20 pada bulan-bulan selain Ramadan, atau bahkan banyak yang tidak melakukannya. Tetapi kita di sini di majelis taklim kita ini, kita selalu mengirimkan santri untuk selalu muraqabatul hilal setiap bulan, sebagai memenuhi kewajiban, dan pahalanya sangat besar. Bukan sesuatu yang ringan atau bukan sesuatu yang remeh. Melakukan muraqabatul hilal tadi kita katakan hukumnya wajib, meskipun wajibnya kifai. Tetapi kita tahu bahwa melakukan perbuatan yang wajib pahalanya jauh lebih besar dibandingkan melakukan perkara yang sunnah. Maka jika seseorang kemudian dia dengan ikhlas melakukan muraqabatul hilal setiap bulan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka jangan disia-siakan untuk kemudian ikut serta dalam muraqabatul hilal. Meskipun dia nggak bisa melihatnya, meskipun dia nggak bisa melihat hilal, karena ya nggak mudah untuk bisa melihat hilal itu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Karena memang kecil, bentuknya kan masih kecil. Kalau melihat bulan purnama ya langsung bisa, meskipun kita sambil setengah memejamkan mata juga masih bisa melihat hilal. Melihat bulan purnama. Tapi kalau hilal harus dipentelingin matanya harus dibuka lebar-lebar agar bisa melihatnya, karena dia bentuknya kecil dan terkadang serupa dengan awan dan sebagainya. Kalau tidak tidak bisa membedakan, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki ilmu, maka juga akan sulit bagi dia untuk bisa melihat hilal tersebut.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, yang menetapkan, sekarang masalah isbat, menetapkan besok itu Ramadan, itu adalah pemerintah. Pemerintah yang menetapkan besok itu Ramadan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah persaksian satu orang laki-laki yang adil. Jadi jika ada satu orang laki-laki yang adil, itu mengatakan saya sudah melihat hilal. Satu saja, bukan dua atau tiga atau empat, tetapi satu orang saja, dan dia laki-laki dan dia orang yang adil. Orang yang adil artinya bukan orang yang kalau bagi-bagi makanan selalu rata, bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Orang yang adil bukan orang yang selalu meratakan pemberian, tetapi orang yang adil di sini artinya adalah orang yang secara zahir dia mengamalkan syariat Islam. Itu yang dimaksud adil. Jadi dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia tidak berjudi, dia tidak mabuk, dia tidak berzina. Secara zahir yang wajib dia kerjakan, yang haram itu dia tinggalkan. Secara zahir. Karena kalau nggak secara zahir, siapa yang adil di antara kita? Karena maksiat hati jumlahnya sangat banyak dan sangat sulit bagi kita untuk bisa meninggalkannya jika itu sesuatu yang haram. Jadi adil secara zahir. Zahirnya dia orang yang taat beragama, kemudian dia mengatakan kepada pemerintah, mengatakan saya telah melihat hilal. Dia mengatakan begitu. Maka berdasarkan persaksian satu orang yang adil, satu orang laki-laki yang adil ini, maka pemerintah sudah bisa menetapkan bahwa besok adalah Ramadan. Bahwa besok adalah Ramadan. Sudah bisa seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau berkata, tara an-nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah. Jadi manusia itu pada melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, bahwa aku Abdullah bin Umar itu telah melihat hilal. Fasoma, kemudian Rasulullah berpuasa, wa amaron nasa bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kepada manusia, kepada umat Islam untuk berpuasa Ramadan berdasarkan persaksian satu orang, yaitu Abdullah bin Umar dalam hal ini, dalam hadis ini. Berdasarkan persaksian satu orang, Abdullah bin Umar, seorang laki-laki yang adil, kemudian Rasulullah menetapkan bahwa besok adalah 1 Ramadan. Nah, maka berdasarkan hadis ini tadi kita jelaskan bahwa pemerintah bisa menetapkan 1 Ramadan berdasarkan persaksian satu orang laki-laki yang adil terhadap hilal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menentukan awal Ramadan tidak bisa dengan dengan hisab. Hanya semata-mata dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Ilmu falak atau ilmu hisab itu hanya sebagai pembantu, pendamping untuk melakukan ru'yatul hilal. Dia bukan penentu. Dia bukan penentu. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Karena Rasulullah sudah menetapkannya. Rasulullah sudah menetapkannya. Dalam hadis yang tadi sudah kita sampaikan.
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma 'alaikum fa akmilu Sya'bana 30. Nah, itu sudah ketentuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah ada nggak ahli hisab? Ada nggak ahli falak? Ada. Bahkan ahli perbintangan itu sudah ada sejak jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah maju, pernah jaya pada masa-masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ilmu tentang perbintangan, ilmu falak sudah ada pada zaman Nabi. Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30 yauman. Karena memang Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Sehingga semua orang itu bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Seperti melihat menentukan awal Ramadan untuk berpuasa. Cukup dengan mata yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, maka kita bisa melakukan muraqabatul hilal. Kalau hisab, apakah semua orang bisa? Nggak bisa. Kalian saja ditanya 7 kali 6 masih mikirnya lama sekali, masih cari kalkulator dan lainnya. Masih 7 kali 6 anak SD bisa. Tapi kalian bisa, maksudnya dulu, SD zaman dahulu, zaman orang tua kita. Tetapi anak sekarang mikirnya panjang, itu ditanya 7 kali 6. Karena apa? Bagaimana jika menghitung itu saja sudah bingung, apalagi menghitung hari atau menghitung waktu berdasarkan hisab atau falak. Tentu itu tidak sesuai dengan karakter dari ajaran Islam. Maka Islam itu mudah, tidak perlu dipersulit. Tetapi ilmu hisab ini itu memang juga diperlukan. Sehingga di pondok-pondok pesantren itu juga diajarkan ilmu falak atau ilmu hisab ini. Untuk apa diperlukan? Untuk apa? Diperlukan dalam rangka untuk membantu, untuk pendamping, membantu melakukan muraqabatul hilal. Karena dengan ilmu hisab, apalagi ilmu hisab modern pada saat ini, itu akurasinya sangat tinggi. Hampir pas, itu bisa dibuktikan misalnya ketika terjadi gerhana. Itu detiknya itu bisa tepat. Yang menunjukkan bahwa akurasinya sangat tinggi. Sehingga dengan dengan ilmu falak, seseorang akan bisa melakukan muraqabatul hilal secara tepat. Untuk menunjukkan posisi bulan itu ada di sebelah mana. Karena barat itu kan luas. Dari barat sebelah selatan, barat sebelah utara. Jangan-jangan dia masih lihat ke sana terus, hilalnya sudah muncul, sudah tenggelam lagi, dia baru ke sini. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Nggak fokus. Tapi dengan ilmu falak kita bisa difokuskan. Nanti di sebelah sana hilalnya itu berdasarkan hitungan. Maka mata kita awasi ke sana terus. Begitu nanti muncul, dia bisa melihatnya. Kalau nggak pakai itu, nggak pakai falak, maka seseorang akan kesulitan dalam melakukan muraqabatul hilal. Tetapi dia bukan penentu. Penentu akhirnya adalah hasil dari muraqabah itu. Apakah dia melihat hilal atau tidak melihat hilal dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ilmu falak. Karena dalam hadis tadi dikatakan apa? Fa in humma 'alaikum fa akmilu. Dalam sebuah hadis yang lain, iddata Sya'bana 30 yauman.
Jadi melihat di sini memang betul-betul melihat dengan mata. Buktinya bisa tertutup mendung. Nah, kalau melihatnya itu melihat dengan ilmu hisab, maka bisa nggak tertutup oleh mendung? Ya nggak bisa, masa ilmu tertutup mendung. Nah. Hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita harus tetap dalam mengikuti ketentuan syariat Islam, termasuk dalam menentukan awal bulan Ramadan. Kita belum masuk pada syarat wajib puasa yang tadi kita baca. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.